Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Wahai saudara-saudaraku, tahukah kalian apa arti ulama? Ulama itu artinya adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu di dalam Islam. Ketika seseorang melaksanakan kewajibannya di dalam Islam untuk menuntut ilmu, dan dia juga termotivasi dengan keutamaan-keutamaan pahala-pahala orang yang menuntut ilmu. Seperti yang saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya, orang-orang yang menuntut ilmu akan menjadi insan yang terbaik. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan kemudian orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan ridho dari para malaikat. Wa innal malaikata la tadha'u ajnihataha ridha li talibil ilma. Dan juga orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh makhluknya Allah yang ada di langit dan makhluknya Allah yang ada di bumi. Dan juga orang yang menuntut ilmu yang lebih mulia lagi ketika dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, fa bainahu wa bainan nabiyina darajatun wahidatun fil jannah. Nah, ketika seseorang melaksanakan kewajibannya di dalam Islam untuk menuntut ilmu, dan kemudian dia juga termotivasi dengan pahala-pahala orang yang menuntut ilmu, keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu, sehingga dia senang, hobi di dalam menuntut ilmu. Maka seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama dia menuntut ilmu, semakin tekun dia menuntut ilmu, maka hasilnya akan banyak sekali ilmu pengetahuan agama yang dia ketahui. Semakin banyak ilmu agama yang dia fahami, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang berilmu. Atau di dalam Islam, itu istilahnya adalah seorang ulama. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah menjadi seorang ulama, menjadi orang yang berilmu di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu orang-orang yang berilmu, istimewanya yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang iman dan orang-orang yang berilmu. Secara umum, ketika seseorang menjadi orang iman, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang iman, Allah menyebut lagi secara istimewa, secara khusus, yaitu walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu, yang berada di kalangan orang iman, itu dipilih lagi oleh Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah. Itulah istimewa seorang ulama. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika seseorang menjadi seorang ulama, orang yang berilmu, maka dia bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan kemudian dia bisa mengamalkan isi Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an kemudian bisa memahami isinya dan mengamalkannya, itu bisa dilakukan oleh seorang ulama. Hasilnya ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota di hari kiamat. Yang mana dhau'uhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyutid dunya. Sinar mahkota itu lebih baik daripada sinarnya matahari yang ada di dunia.
Kemudian fama dzonukum billadzi amila bihadza. Lanjutan sabda Nabi, kemudian bagaimana persangkaan kalian dengan orang-orang yang mengamalkan? Tentunya lebih istimewa. Ketika seseorang bisa menjadi seorang ulama, dia bisa mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tuanya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang menjadi seorang ulama, maka dia akan dihormati oleh orang lain. Dia akan dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Faman akramahu, faqad akramahullah. Waman ahanahu, fa'alaihi laknatullah. Artinya pembawa Al-Quran, ulama, itu adalah hamilu rayatil Islam, pembawa bendera Islam. Faman akramahu, faqad akramahullah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahanahu fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang menghina, menjatuhkan ulama, fa alaihi laknatullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Jadi secara otomatis ketika seseorang menjadi seorang ulama, maka dia akan dimuliakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, ketika seseorang menjadi seorang ulama, maka dia akan diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi nanti di hari kiamat ketika semua orang menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya, amalan perbuatannya ketika dia hidup di dunia, pada saat itulah seorang ulama bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Pertama kali orang yang bisa memberi syafaat di hari kiamat, yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama, kemudian para ulama, orang-orang yang berilmu di dalam Islam. Yang ketiga tsumma syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid di dalam Islam. Itulah istimewanya seorang ulama, orang-orang yang berilmu di dalam Islam. Wahai saudara-saudaraku, siapapun dia akan bisa menjadi seorang ulama. Asalkan dia mau tekun, mau rajin di dalam menuntut ilmu. Termasuk Anda pun bisa menjadi seorang ulama. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.